Selamat malam, terima kasih sudah klik video ini. Dan ini dia, lingkaran hitam. Cerita ini adalah kisah nyata yang saya dapat dari teman kerja saya yang berasal dari daerah Kabupaten Bandung. Demi kenyamanan semua pihak, detail tempat dan toko saya samarkan. Dalam cerita ini saya menambahkan beberapa improvisasi agar kalian dapat memahami alur ceritanya, dan selamat menyaksikan. Hari itu sekitar pukul 4 sore, Ibu Sauda, wanita berusia kurang lebih 35 tahun, sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya. Saat Ibu Sauda sibuk masak, anaknya Asep yang saat itu duduk di kelas 4 SD meminta izin untuk bermain bersama teman-temannya. Sepulang sekolah memang Asep biasa bermain bola ataupun permainan lainnya dengan anak-anak tetangga di lapangan kosong di pinggiran desa. Desa tempat Asep tinggal bukanlah desa besar, hanya desa kecil dengan beberapa rumah panggung dan rumah beton semi bilik anyaman khas pedesaan. Saat itu belum ada gadget, sehingga anak-anak memang terbiasa bermain di luar rumah. Menjelang maghrib biasanya Asep sudah pulang lalu mandi dan pergi ke musola di desa untuk mengaji. Tapi hari itu azan maghrib telah berkumandang dan langit menggelarkan temarangnya, sedangkan Asep belum juga pulang. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, Ibu Sauda akhirnya inisiatif menyusul Asep ke lapangan yang ditempuh sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari rumahnya. Terkadang ada hari di mana anak-anak bermain sampai lewat maghrib dan baru akan pulang setelah diomeli oleh orang tua mereka. Maklumlah, kau lagi seru-serunya bermain bisa sampai lupa waktu. Tiba di lapangan, Ibu Sauda tidak mendapati seorang pun di sana. Kemana perginya Asep? Batinnya. Dengan rasa khawatir ia pun bergegas pergi ke musola. Alun sholawat terdengar saat Ibu Sauda mendekati musola. Dicarinya Asep di antara anak-anak sebayanya yang sedang mengaji. Tapi Asep tak ada di sana. Pak Ustadz Sopyan yang menyadari kehadiran Bu Sauda mendekatinya dan bertanya, "Cari siapa, Bu?" tanya Pak Ustadz. "Asep datang ke musola tidak, Pak?" tanya Ibu Sauda dengan suara yang bergetar. "Tidak, Bu. Dari tadi Asep tidak ke sini," jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz membantu Ibu Sauda menanyakan Asep pada murid-muridnya. Namun, hari ini tidak ada seorang pun yang bertemu Asep sepulang sekolah. Bu Sauda pun mulai panik, lalu kemudian ditenangkan oleh Pak Ustadz yang akhirnya mengantarkan Bu Sauda menuju rumah Pak RT. Anak-anak yang sedang mengaji dititipkan pada Ridwan, salah satu murid yang sudah remaja. Ibu Sauda hanya tinggal berdua saja dengan Asep, anak sematawayangnya. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setibanya di rumah Pak RT, mereka dipersilakan masuk dan menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Pak RT lalu menceritakan bahwa Asep sempat datang ke rumahnya untuk meminta izin mengambil beberapa buah mangga di halaman. Di halaman rumah Pak RT memang terdapat satu pohon mangga yang besar dan buahnya selalu ranum. Menurut penuturan Pak RT, Asep datang bersama 2 orang anak sebayanya sekitar pukul 4:30 sore. Pak RT belum pernah melihat kedua anak yang datang bersama Asep tersebut, sehingga Pak RT menyimpulkan mungkin 2 anak tersebut datang dari desa sebelah atau mungkin saudara Asep. Namun, ada yang aneh dari kedua anak tersebut. Kulitnya nampak lebih putih dan pucat, dengan lingkaran hitam yang samar-samar di sekitar mata. Setelah Pak RT mengizinkan anak-anak tersebut mengambil mangga di halamannya, ia masuk ke dalam rumah dan meninggalkan anak-anak memanjat pohon. Dari situ Pak RT tidak melihat lagi Asep. Bu Sauda nampak sangat pucat dan syok mendengarnya. Ia merasakan ada hawa dingin di tengkuknya yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia meminta bantuan Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang. Pak RT pun segera memberitahu beberapa warga untuk mencari Asep bersama-sama. Bapak-bapak mulai ramai berkumpul di depan pos ronda berdekatan dengan rumah Pak RT. Mereka membawa senter dan kantongan musola, dan pos ronda kemudian berpencar memanggil-manggil nama Asep
menyisir desa dan semak-semak sekitar desa sambil membunyikan kentongan. Bu Soda diperintahkan Pak RT menunggu di rumahnya, ditemani dengan Ibu RT. Malam semakin larut. Ibu Saudah bertambah kalut. Tantangannya begitu dingin. Sesekali ia mengusap air matanya yang mengalir begitu saja. Ia tak henti-hentinya berdoa yang Maha Kuasa agar anaknya bisa kembali dengan selamat. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak RT dan warganya akhirnya memutuskan untuk pulang setelah tidak berhasil menemukan Asep. Bu Soda yang menangis sesegukan ditenangkan oleh Bu RT. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Ibu Soda pun pulang ke rumah dalam keadaan pasrah. Malamnya tentu saja Ibu Soda tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Pagi pun datang. Beberapa orang membantu Pak RT untuk mencari Asep. Tapi warga yang datang tidak sebanyak tadi malam karena sisanya harus pergi untuk bekerja. Salah satu warga mengusulkan pada Pak RT untuk mendatangi Mbak Anum yang merupakan orang pintar dari desa sebelah untuk membantu proses pencarian. Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbak Anum. Di depan rumah Mbak Anum tampak sedang duduk di kursi bambu yang berada di teras sambil minum kopi hitam dengan cangkir besi loreng khas cangkir tempo dulu. Pak RT pun dipersilakan masuk dan mulai menceritakan tentang kejadian hilangnya Asep. Mbak Anum tampak memejamkan mata sambil sesekali mengerutkan kening. Ia pun berkata bahwa Asep berada di tempat yang gelap, sempit dan lembab. Kemudian ia menanyakan apakah ada sumur kering yang sudah tidak terpakai di sekitar desa. Pak RT pun menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai dan terletak di sebelah utara desa, dekat dengan semak-semak. Setelah mendapat informasi itu, Pak RT langsung melesatkan motornya dan memberitahu warga untuk mencari di sumur tersebut. Betapa mengejutkannya warga ketika memang ada Asep di dalam sumur tersebut sedang meringkuk di dasar sumur. Warga pun turun untuk mengangkat tubuh Asep. Tubuhnya pucat dan sangat dingin. Tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali. Ibu Saudah yang mengetahui hal tersebut langsung menerobos kerumunan warga dan terpaku menatap anak yang telah tiada. Ia pun menangis dengan histeris sambil memeluk Asep. Warga yang menyaksikan kejadian itu menatap Ibu Saudah. Siangnya warga membantu Ibu Saudah mengurus jenazah Asep dan memakamkannya. Acara pemakaman berjalan dengan lancar, disusul dengan acara tahlilan pada malam harinya. Setelah warga pulang, di rumahnya hanya tersisa Ibu Saudah dan beberapa kerabat yang menginap. Ibu Saudah terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Berkali-kali ia jatuh pingsan dan menangis sambil menyebutkan nama anaknya. Malam semakin larut. Ibu Saudah mencoba mengikhlaskan kepergian anaknya walau berat. Ia berusaha untuk tidur. Setelah malam sebelumnya bergadang dan kelelahan, tak butuh waktu lama untuk Ibu Saudah tertidur pulas. Dalam mimpinya ia didatangi oleh anaknya yang datang menghampiri dengan baju kaos dan celana persis seperti yang terakhir kali dikenakannya. Asep berkata, "Ibu, aku takut," dengan suara yang gemetar ketakutan. Di mimpinya, Ibu Saudah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menyaksikan Asep saja, tanpa bisa memeluknya yang sedang ketakutan. "Ibu, aku di sini. Yang dikubur itu bukan aku, Bu. Tolong." Lanjutnya, Ibu Saudah lalu tercekat, terbangun dari tidurnya dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup sangat kencang, tangisnya berderai lagi. Dia beristighfar berkali-kali mengingat kejadian yang baru dimimpikannya. Diliriknya jam di dinding kamarnya. Jam sudah menunjukkan waktu subuh. Ia pun menenangkan diri sejenak dan pergi mengambil air wudhu. Paginya Ibu Saudah menceritakan mimpinya semalam. Kerabat yang mendengarkan Ibu Saudah menyuruhnya untuk bersabar. Ibu Saudah pun berpikiran mungkin dirinya masih terpukul sehingga bermimpi didatangi oleh anaknya. Hari kedua dan ketiga masih dengan mimpi yang sama. Anaknya berkali-kali mendatanginya di dalam mimpi dengan ekspresi ketakutan dan berkata, "Bu, yang dikubur itu bukan aku." Merasa mimpinya merupakan suatu firasat, Ibu Saudah menyampaikan pada Pak RT.
dan memintanya untuk membantu menggali kembali makam anaknya. Alih-alih membantu Bu Sauda untuk menggali makam anaknya, Pak RT lebih memilih untuk meyakinkan Ibu Sauda kalau mimpi yang berulang itu dikarenakan Ibu Sauda belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Hari keempat, kelima, keenam, berkali-kali Ibu Sauda memimpikan hal yang sama dan mendesak Pak RT untuk membantunya. Berkali-kali pula Pak RT menolaknya dan meyakinkan bahwa itu hanya mimpi. Hari ketujuh, Ibu Sauda merasa tidak sanggup lagi melihat anaknya yang ketakutan di dalam mimpi. Mimpi yang sama 7 hari terakhir ini hampir membuatnya menjadi gila. Tanpa lelah, ia pun kembali meminta bantuan pada Pak RT. Pak RT pun akhirnya luluh dan menuruti Ibu Sauda untuk membantu menggali makam anaknya. Sejujurnya, selain karena iba dan tidak tega melihat Ibu Sauda yang semakin hari semakin terpuruk dengan kesedihannya, di dalam batin Pak RT, ia pun penasaran apa yang akan terjadi bila makam itu digali. Siang itu, Bu Sauda, 2 orang kerabatnya Pak RT dan Bu RT, serta 2 orang penggali kubur datang ke makam Asep. Makamnya tampak masih baru dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya. Setelah dipersilakan oleh Ibu Sauda, 2 orang penggali kubur pun mulai menggali. Ibu Sauda berusaha setegar mungkin menahan air matanya. Dalam hatinya ia tidak menyangka bahwa makam anaknya akan digali kembali. Beberapa menit menggali, kain kafan Asep mulai terlihat. Kedua penggali pun memperlambat penggaliannya, tidak ingin merusak kain kafan Asep. Setelah selesai menggali, kedua penggali tersebut merasa heran melihat bentuk kain kafan yang membungkus Asep. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa dan mulai mengeluarkan jenazah Asep yang dibantu oleh Pak RT serta 2 orang kerabat Bu Sauda. Jenazah diletakkan di samping lubang kubur yang terbuka. Ibu Sauda menahan sesegukan tangisannya dengan kedua tangan yang menutupi mulutnya. Semua yang ada di situ merasa heran dengan bentukan kain kafan Asep yang lurus dan sangat kaku. Pak RT dan salah satu kerabat Bu Sauda mulai membersihkan bagian muka jenazah Asep yang tertutupi oleh tanah. Mereka pun terheran-heran dan dengan cepat membuka tali pengikat dan kain kafan yang membalut jenazah Asep. Betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana melihat apa yang ada di dalam kain kafan. Bukan jenazah Asep, melainkan batang pohon pisang yang dipotong setinggi tubuh Asep. Bu Sauda langsung lemas dan pingsan seketika. Kejadian ini pun dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru desa, bahkan sampai ke desa-desa lain. Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan Asep. Ada yang bilang Asep diculik makhluk gaib, ada yang bilang juga Asep dijadikan tumbal pesugihan. Entahlah, yang pasti Asep sudah tidak pernah datang lagi ke dalam mimpi Ibu Sauda. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tonton terus video-video horor menarik lainnya. Tetap jaga diri dan salam lingkaran hitam.